Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman dan seluruh jamaah pada malam hari ini. Tidak lupa yang kita muliakan para asatidz, para imam kita yang malam hari ini akan memimpin, mewakili kita kepada Allah untuk menghadap Allah. Pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dan bisa kita lihat di daftar para ustadz dan tema, itu temanya tematis supaya tidak berulang antara satu mubaligh dengan yang lainnya dengan judul yang sama. Jadi luar biasa supaya tema-tema tersebut memberikan wawasan, tambahan wawasan kepada kita bersama. Tentunya yang pertama dan paling utama bersyukur kita kepada Allah Khalik Maha Pencipta yang pada hari ini memberikan kasih sayangnya dan anugerah kepada kita. Di antaranya adalah kerinduan kita ke masjid bisa kembali dibanding dengan tahun kemarin walaupun tetap protokol kesehatan. Kecuali ustadznya karena sedang berbicara tidak apa-apa dicopot. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Agung Nurul Iman, tetaplah menggunakan protokol kesehatan karena COVID itu masih ada. Data untuk hari ini 16% untuk kita di Sumatera Barat dan tempat lain. Jadi bukan tidak ada. Bukan kita takuti tapi perlu kita waspadai. Yang penting syariat kita jalankan, hakikat kita serahkan kepada Allah. Kemudian salawat bering salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena ini prokes, protokol kesehatan, maka ceramahnya tidak perlu lama-lama. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menghentikan ustadznya dengan cara batu-batu bersama atau pura-pura lihat jamnya masing-masing. Atau pura-pura tidak lihat dan dengar. Insya Allah itu ustadznya mengerti dari meja ini bahwa ceramah tidak perlu lama-lama. Oleh karena itu pastikan Anda bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk senyum sama ustadznya dulu. Ya. Oh. Walaupun pakai masker tapi senyumnya kelihatan di wajahnya. Kenapa? Kita ucapkan juga alhamdulillah kita bertemu. Karena dengan syukur alhamdulillah kita bisa tersenyum, mudah-mudahan memproduksi hormon kebahagiaan. Tapi kalau kita ngeluh, takut, khawatir, tidak senang lihat orang, itu yang akan terproduksi hormon-hormon jahat. Sel-sel kita tuh nyimpang. Karena bulan puasa diantaranya adalah detox spiritual. Racun-racun yang ada dalam hati itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi kalau tidak terdetoks, maka racun tetap ada sehingga kita itu kok tambah sakit. Padahal sebenarnya tidak ada gejala-gejalanya, tapi tambah sakit hati, tambah tidak enak. Kenapa? Karena tidak mampu kita memanage kehidupan, terutama ketika kita di bulan Ramadan, kita tidak mampu mensyukurinya, tidak mampu menjalankan dengan penuh hikmah dan syukur kepada Allah. Temanya pada malam hari ini terkait dengan pendidikan dan karakter. Ini kan tema besarnya bagaimana melahirkan karakter muslim melalui pendidikan. Tapi persoalannya adalah bagaimana pendidikan yang mampu melahirkan nilai-nilai karakter. Baik pendidikan formal maupun non formal, baik pendidikan di sekolah maupun di rumah.
Kisah seorang ibu yang sukses menjadikan anaknya berprestasi. Ini pendidikan di rumah, di luar pendidikan sekolah. Di sekolah juga perlu, karena itu adalah jalur untuk pendidikan formal. Ada seorang ibu yang sangat sukses mendidik anaknya, padahal anaknya itu cacat. Ada kekurangan fisik dibanding dengan kita-kita yang hadir hari ini. Ketika itu dia bermain, karena wajahnya, parasnya kurang bagus, kurang rancaknya, tidak ganteng, tidak seindah yang kita inginkan. Anak ini dicemooh oleh teman-temannya. Karena mungkin di rumah tangganya atau di dalam kehidupannya, bapak dan ibunya juga sering begitu. Jadi begitu keluar main atau bermain, dia mencemooh temannya. Ya pokoknya kelompok-kelompok PCI gitu. PCI itu kan Partai Cemooh Indonesia. Kadang-kadang seketik sih kurang tidak rancak, aduh saya komentar. Dia bilang, ibu, kata teman-temanku, wajahku kayak hantu. Apa kata ibunya? Nak, jangan bersedih. Ajak teman-temanmu itu main hantu-hantuan. Kamu ketuanya. Disadarkan anaknya. Jadi akhirnya anaknya percaya diri walaupun wajahnya tidak paras. Parasnya tidak terlalu bagus. Namun bagi seorang ibu, baginya anakku harus kudidik dengan 3 hal. Yang pertama, sesuai dengan surah Luqman ayat 17. Ternyata ibunya sering baca Al-Quran. Ketika saya tanya kepada teman-teman, dengan observasi singkat, saya tanya kepada teman saya yang pengajar, Bapak ngajar anak gimana caranya? Saya serahkan ke istri saya saja. Saya sibuk di luar, anak saya serahkan kepada istri saya, tapi istri saya mendidik. Ternyata anak-anaknya juga jadi baik. Kenapa? Karena ibu adalah madrasah pertama. Madrasatul ula atau awal di rumahnya. Yang penting anaknya sesuai dengan surah Luqman ayat 17. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Pertama, wahai anakku, ini didikan Luqmanul Hakim, dirikanlah sholat. Jadi anak-anaknya apapun yang terjadi, dididik berkarakter melaksanakan, mendirikan sholat. Ustadz, kalau waktunya habis, kasih waktu ya. Kasih gini berarti waktunya tinggal 5 menit. Ini kan tersiar oleh seluruh dunia hari ini. Dipertanggungjawabkan kompetensi penyampaiannya. Pertama, mendirikan sholat. Kalau anak-anak kita sudah mau sholat, bersyukur. Berarti sudah qaimun. Dia sudah mau melaksanakan sholat. Tingkatkan kedua, menjadi hafizun atau muhafizun. Orang yang mampu memelihara sholatnya. Ada orang yang sukulah sholat, nio sholatnya, tetapi sholatnya di akhir-akhir waktu. Atau acok telambik. Kadang-kadang apa-apa ibu-ibu, deklah acok awak pai sholat tarawih, sekali-kali awak mencoba untuk tidak ke masjid. Tapi ternyata tidak enak, Bu. Saya pernah coba juga, udah penuh jadwal ceramah, sekali-kali agak 2 minggu libur sehari di rumah dengan alasan kelelahan. Rupanya tidak lama dong. Siap berbuka, kemudian sholat maghrib dengan keluarga, kemudian makan lagi. Rupanya kita agak terlambat sholat isya surang karena keluarga ke masjid. Awak insya Allah kira-kira Mas Haji kan sekali-kali ke rumah kan nambah dalam arti awak rupanya tambah latih badan kok. Ya kan? Orang sudah selesai sholat tarawih di masjid, kita belum juga sholat. Alasan apa? Sering baca inilah, baca itu. Dan keseimbangan nih Bapak dan Ibu kurang enak. Coba kalau Bapak Ibu dari rumah, jalan, sholat, kemudian nanti sholat tarawih, itu agak ringan badannya. Tapi coba sekali-kali, tidak pai-pai ke Mas Haji, insya Allah itu akan latih badan.
Karena sudah diproses oleh Allah, sudah di-manage oleh kehidupan ini. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak kita setelah sholat menjadi muhafidun, orang yang memelihara waktu-waktu sholatnya, tepat waktunya. Oleh karena itu yang ketiga, bagaimana anak-anak kita menjadi orang yang khashi'un, qaimun, hafizun, khashi'un. Orang yang berikan sholat, orang yang memelihara waktu-waktu sholatnya tepat waktunya, dan dia sholat dengan khusyuk. Nah, kan alhamdulillah pendidikannya. Saya yakin dengan melaksanakan sholat dengan benar, berkarakter. Untuk apa ngomong-ngomong karakter? Sholat enggak? Saya yakin enggak berkarakter. Sholat aja enggak, gimana mau berkarakter? Karena sholat yang baik, dia akan menjadi orang dinamis. Sholat yang baik akan menjadi orang stabil, stabilisator. Orang yang istiqomah, baru dia berkarakter. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Didiklah anak kita untuk melakukan menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran. Di antaranya setelah sholat, suruh yang baik. Di antaranya berbuat baik sesamanya. Sholatnya rajin, tiba di kantor, pekerjaan selesai, dan sering senyum kepada orang dengan ramah sebagai dampak dari sholat. Jangan terbalik, sholatnya bagus, kepada tetangga tidak menyapa, kepada temannya tidak menyapa, di kantor pekerjaannya nggak selesai. Berarti sholatnya kurang benar. Tidak menghayati sholat. Karena sholat itu dijadikan untuk dinamis, untuk disiplin, dan untuk kebersamaan. Karena terakhir mengucapkan salam. Salam kedamaian di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah wasbir ala ma asabak. Inna zalika min asmil umur. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, dirikan sholat, suruh berbuat baik, cegah kemungkaran, dan bersabarlah dari apa yang menimpamu. Hadirin yang kita muliakan, di bulan puasa ini ada 4 kesabaran paling tidak. Ini paling tidak. Pertama, waktu sholat tarawih harus sabar. Karena akan beda suasana di rumah dengan di masjid. Boleh jadi imamnya 10 pertama berbeda, 10 kedua, 10 ketiga. Akan berbeda. Maka bersabarlah ketika melaksanakan sholat. Pertahankan khusyuk. Yaitu wa in kunta fis shalah fahfaz qalbak. Jika sholat, jaga hatinya. Kemudian bersabar menjaga lisan. Apa menjaga lisan sabarnya? Wa in kunta fi majalisin nas fahfaz lisanak. Jika kita berbicara, karena kita puasa, jago juo lidah awak. Awak puasa, tetapi tidak pernah terjaga kehidupan kita berbicara. Karena hati-hati dalam berbicara itu akan menyelamatkan. Dan itu dilatih di bulan puasa. Merasakan nggak apa-apa, tapi jangan diungkapkan. Ditahan. Karena kita sedang berpuasa. Kemudian ada yang perlu kita tahan juga, kita sabar. Di antaranya adalah mata. Wa in kunta fi buyutin nas fahfaz basarak. Jika engkau melihat, bertamu atau kemanapun, jagalah pandangan. Awak puasa, jago pandangan. Jangan sampai tidak dijaga. Itu namanya kesabaran. Dan yang keempat itu menjaga kesabaran itu adalah ketika berbuka dan sahur. Wa in kunta 'ala ta'am fahfaz ma'idatak. Jika engkau sedang berbuka atau makan, jagalah selera. Mudah-mudahan kita sehat setelah bulan puasa. Inilah yang kita sampaikan dengan 3 kesimpulan. Jika ingin berkarakter mendidik anak, pertama, anjurkan sholat, perintahkan sholat. Kedua, anjurkan berbuat baik, cegah kemungkaran. Dan yang ketiga, ajarkan tentang kesabaran. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Dan akhirnya seluruh kerabat kru RCTI sekedar undur diri hadapan Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.